guys, kembali lagi bersama dengan Kak Heni dan Kak Felix. Kali ini kita akan bahas tentang tanggung jawab. Nah, seperti minggu kemarin, kita akan dengerin firman Tuhan dulu. Kak ini akan bagikan, lalu ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang ikut Zoom bareng-bareng kita. Lanjut aja ya, kita dengerin khotbahnya Kak ini. Apa yang Kak ini sharingkan, biar jadi berkat buat kalian. Be blessed. Oke guys, precious people, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang belajar tanggung jawab. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 12 bilang gini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12 ini bilang bahwa setiap orang di antara kita, berarti kita masing-masing, itu akan memberikan pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Jadi saya tidak akan mempertanggungjawabkan hidup Kak Felix. Kak Felix juga tidak mempertanggungjawabkan hidup istrinya. Dan sebaliknya kita masing-masing itu punya tanggung jawab atas hidup kita masing-masing kepada Allah. Banyak orang yang hidupnya sembarangan, bikin keputusan tanpa pertimbangan, ngomong tanpa dipikirkan. Padahal kata firman Tuhan, kita tuh harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Roma 2 ayat 6 bilang gini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 12 ayat 36 berkata, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataannya. Banyak orang ketika ngambil keputusan, mereka nggak sadar bahwa ada konsekuensi yang akan mengikuti setiap keputusan mereka. Ketika kita melakukan sebuah tindakan atau perbuatan, akan ada akibat dari apa yang kita lakukan. Banyak orang tuh nggak punya rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian dikatakan firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 bahwa kita juga harus bertanggung jawab atas perkataan kita. Istilahnya gini, makanya harus mikir dulu baru ngomong. Kenapa? Bayangin setiap kata-kata kita itu harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan suatu hari nanti gitu. Makanya baik-baiklah bikin keputusan apapun dalam hidupmu. Baik-baiklah untuk ngomong apapun karena semuanya itu ada nilai tanggung jawabnya. Ciri-ciri orang yang tidak tanggung jawab tuh yang pertama, selalu bikin alasan, making excuses. Orang yang gak punya rasa tanggung jawab, melakukan sebuah kesalahan itu selalu bikin alasan. Contoh, terlambat pergi kerja. Alasannya gini, jari kelingkingnya digigit kucing lah. Jalanannya banjir, macet lah. Apalagi ya, tadi pagi lupa sikat gigi. Jadi begitu udah di jalan, setengah jalan pulang lagi. Pokoknya pinter bikin alasan. Ya mungkin teman-teman familiar ya. Ada orang-orang yang kalau bikin kesalahan selalu bikin alasan. Padahal gini, kalau terlambat bilang aja, sorry saya bangun telat gitu. Mungkin kenyataannya benar, macet lah. Kan kamu tahu, misalnya di jalanan mungkin macet, jadi kamu harus berangkat lebih awal. Kita intinya nggak boleh cari alasan, kita harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Saya nggak suka terlambat, makanya kalau meeting sama orang, saya selalu kayak udah siap 2 jam sebelumnya. Panik gitu kalau sampai datang terlambat gitu. Kalau orang suka bikin alasan, orang ini bukti bahwa dia tuh nggak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Yang kedua, ciri orang yang nggak tanggung jawab tuh suka nyalain orang lain. Orang yang bertanggung jawab itu berani menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, sekalipun itu salah, bukannya mencari siapa yang disalahkan gitu. Contohnya ya, memiliki victim mentality. Banyak anak muda yang mungkin seperti Kak Heni ya, tumbuh di keluarga yang orang tuanya nggak harmonis, kemudian orang tuanya mungkin berpisah, kemudian anak broken home lah katanya, kurang kasih sayang lah katanya, gak punya figur bapak yang baik lah katanya. Cari-cari alasan, katakanlah memang benar bahwa menurut survei anak-anak yang keluar dari keluarga broken home tuh kurang kasih sayang, pacaran
sembarangan ya, pacarnya banyak katanya, seperti Kak Heni gitu kan, dulu gitu kan. Kemudian kayak sulit buat komitmen ke orang ya kan, karena sulit percaya ngelihat role model di keluarga, nggak bisa jadi teladan. Apalah namanya, Kak Heni belajar bahwa pada akhirnya kita tuh harus bertanggung jawab atas keputusan kita. So what gitu kalau papa mamamu bercerai, hidupmu kan kamu juga keputusanmu gitu loh. Nggak bisa nyalahin orang tuamu gitu. Contoh, kenapa nilainya jelek gitu? Oh, gurunya payah sih Kak. Selama online kelas gini kan masa pandemi, ngajarnya nggak bener, gurunya nggak fokus, ngasihnya tugas melulu. Gini loh, guru kamu nggak menentukan masa depanmu. Kamu akan jadi apa? Gurumu nggak peduli. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau kamu tahu kamu harus dapat nilai yang bagus, kamu kejar dosenmu. Kamu kejar gurumu. Bu, tolong nih saya nggak ngerti yang ini. Tugas mana yang saya harus bikin? Jelasin ke gurumu bahwa saya nggak boleh dapat nilai di bawah B nih. IP saya nggak boleh di bawah 3,2 nih. Anak-anak Asrama Taman Pengharapan punya standar ya. Fight gitu loh buat masa depanmu. Jangan punya victim mentality. Saya begini karena orang lain. Mental korban. Orang tuh harus bertanggung jawab sama hidupnya sendiri. Nggak ada yang mikirin hidup kamu selain Tuhan dan diri kamu sendiri gitu loh. Orang tua kita bisa gagal mendidik kita, tapi masa depan kita harus usaha kita gitu loh. Tuhan pasti buka jalan buat orang-orang yang mau berusaha gitu. Pada akhirnya saya lahir di keluarga broken home yang nggak nyekolahin saya sampai selesai, tapi hari ini saya bisa nyekolahin banyak anak-anak gitu. Keputusan kita menentukan masa depan kita, bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan pacarmu. Makanya ketika diajak pacar bikin yang nggak bener, tolak itu. Kenapa? Masa depanmu nggak ditentukan oleh dia, masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Self benefit, ciri orang yang nggak bertanggung jawab tuh cuma mikirin kepentingan diri sendiri, cuma cari aman buat dirinya sendiri, bikin keputusan yang menguntungkan diri sendiri, nggak tanggung jawab. Makanya penting banget kalau kalian pengen jadi pemimpin suatu hari nanti, ada yang pengen jadi bos, katakan amin. Yang pengen jadi atasan, katakan amin. Seorang atasan jangan suka bikin alasan. Orang yang mau jadi pemimpin, yang mau dipromosi Tuhan satu hari nanti, ingat kualitas seorang pemimpin adalah miliki tanggung jawab. Kapan seseorang itu siap jadi pemimpin? Ketika ada orang lain di hatinya lebih daripada dirinya sendiri. Karena seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Contoh, Kak Heni sama Kak Jojo ya, suamiku di rumah, bukan yang ini ya. Bukan, yang ini lebih muda. Jadi, saya sama Kak Jojo yang namanya berumah tangga. Mana mungkin gak pernah bertengkar? Omong kosong, bohong. Pastilah ada konflik. Kecil-kecil, besar-besar ya. Biasanya yang suka bikin masalah, enggak deh. Jadi, kalau kita konflik ya, kita tuh hati-hati banget untuk gak mengeluarkan kata cerai. Dulu gue sering banget, ngaku dosa nih gue ya. Tapi udah tobat bos gitu. Kenapa? Karena Kak Heni mikirin gitu loh. Coba kalian bayangin ya, biar kami ini bisa jadi contoh ya. Kalau Kak Heni dan Kak Jojo segampang itu menyerah. Udah, gue gak mau sama lu lagi. Udah, males gue sama lu. Oke, selesai kita. Pisah, cerai. Yang jomblo-jomblo wanita bahagia pasti ya kan. Kak Jojo, gitu enak aja loh gitu ya. Nah, katakan kita pisah gitu. Kebayang gak? Keputusan ini kan gak cuma kami berdua gitu. Keputusan ini akan berimbas ke pertama-tama keluarga. Anak-anak kami akan jadi korban dari keputusan kami. Berikutnya, staf-staf di Yayasan Tangan Pengharapan. Kemudian, anak-anak pedalaman ada 5.000-an. Kemudian, guru-guru pedalaman. Kemudian, banyak lagi program-program lain di Tangan Pengharapan yang kemudian dikorbankan. Kenapa? Karena membangun sebuah pelayanan itu dibutuhkan kepercayaan. Nah, kalau pemimpinnya gak bisa mempertahankan pernikahan, orang akan hilang kepercayaan dan akhirnya berdampak untuk hidup orang banyak. Kalau
kita bikin keputusan, kita harus ingat bahwa tindakan dan perkataan kita bisa berdampak untuk hidup orang banyak. Orang yang gak punya tanggung jawab itu akan mengorbankan orang lain. Karena dia cuma mikir dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Terserah gua, kebahagiaan gua. Kenapa mesti mikirin mereka? Gak bisa gitu. Kita harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan dan tindakan kita terhadap diri kita dan orang lain. Contoh, waktu kita pacaran, ya, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak halal, pikirin masa depan pasanganmu gitu loh. Kita nggak boleh buang-buang waktu orang. Umur kan jalan terus. Misalnya kalian pacaran dari umur 18 sampai umur 25. Keren, 7 tahun. Kak Heni pacaran sama Kak Jojo 9 tahun. Katakan putus umur 25. Lu kira gampang cari gantinya? Bangun kepercayaan untuk mulai sesuatu lagi yang baru dengan orang. Itu sulit banget, apalagi buat yang perempuan gitu. Nah, makanya Kak Heni seneng kasih tahu anak-anak muda tuh gini. Jangan bangun sesuatu yang gak ada ujungnya. Intinya apa? Sebelum kamu buang waktu orang, sebelum kamu ambil hati orang, pikirin ada masa depan gak di situ? Karena kita harus bertanggung jawab atas hidup kita dan hidup orang lain. Umur jalan terus. Jangan buang waktumu dan jangan buang waktu orang lain. Kalau lu gak mau serius, jangan ambil hati dia. Jangan ambil hati orang yang kamu gak siap jaga. Sedap. Tanda orang yang gak tanggung jawab lagi adalah runaway. Kayak film Runaway Bride ya. Main ghosting aja, lu kira apa gitu kan? Jangan runaway. Ada orang tuh yang gini, begitu ada masalah, bukannya duduk diselesaikan, malah kabur. Biasakan dari sejak masa muda, ada masalah apa-apa dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman, dengan pacar, tuh duduk dibicarakan. Jadikan budaya kalau ada masalah itu duduk dan bicara, jangan lari. Dulu lagi Kak Jojo pacaran sama Kak Heni, dia modelnya gitu tuh, ghosting dia. Kabur dia, gua kejar dia. Saya kejar, saya bilang, kamu maunya gimana? Kita selesaikan. Kalau emang putus sekarang, jangan buang waktu gue, enak aja loh. Ya dong. Cewek tuh ada expired date-nya lebih cepat daripada cowok. Kacau gitu kan? Stikernya di mana? Stikernya di umur. Karena perempuan kan harus melahirkan cuy, gitu kan? Jangan main kabur aja, ghosting. Udah pacarin orang berapa tahun lu main hilang aja gitu kan? Lagi pula nama baik orang udah rusak gitu loh. Mungkin ada cowok-cowok lain atau cewek-cewek lain yang pengen deketin dia, tapi image-nya udah gini, dia pacarnya si A gitu. Makanya jangan runaway. Jelas di status kami sudah selesai, membanggakan dong gitu loh. Nggak apa-apa loh, kalau nggak cocok masa dipaksa? Mendingan putus lagi pacaran daripada dipaksain nikah kita sengsara. Sebenarnya waktu pacaran itu kalau udah memang nggak bisa, jangan dipaksain. Kadang-kadang orang terlalu maksa, udah kadung lah, pacaran udah kelamaan, umur juga udah ketuaan. Come on man, kalau pacaran aja kita nggak bisa survive, gimana mau nikah? Tapi sebaliknya, kalau ada masalah dalam hubungan ketika kita pacaran tuh bagus. Karena kita diuji kesetiaannya, apalagi yang gue demen begini, orang tua gak setuju. Karena gini, badai di pernikahan lebih besar daripada badai waktu pacaran. Jadi waktu pacaran kita udah ngalamin begitu banyak halangan, dilarang pacaran sama orang tua, tapi kita bisa lihat niat dari pacar kita itu dia tetap setia sama kita, dia tetap mau nunggu kita, bahkan dia berani nanya, Om, Tante, apa yang bisa bikin Om sama Tante berubah pikiran untuk terima saya? Contoh, kamu harus bisa kerja, kamu harus bisa menghasilkan sekian, kerja keras, jadi tukang cuci kek, jadi tukang laundry kek, apapun dikerjain demi bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ke depan. Buktiin ke calon mertuamu kamu bisa dan kamu cinta anaknya. Nah yang kayak begini gue demen, cintanya terbukti. Tapi kalau yang baru ketemu mertua serem, kumisan kayak Felix ini ya, mau apa kamu? Mau martabak kak? Gitu kan? Langsung kabur. Bapak lu galak, bapak lu serem banget. Langsung kabur, ghosting lagi. Aduh itu mah capek deh. Udah jangan diteleponin, blok nomornya langsung. Karena salah satu kualitas terbaik dari diri seorang pemimpin adalah memiliki rasa tanggung jawab atas hidup orang banyak, bukan hanya atas dirinya sendiri.
Orang yang gak bisa tanggung jawab atas diri sendiri gak bisa tanggung jawab atas hidup orang banyak. Filipi 2 ayat 4 bilang gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nilai tanggung jawab tuh gini, kita gak cuma fokus sama diri kita sendiri, tapi kita mikirin kepentingan orang lain. Bahwa keputusan dan tindakan kita mungkin berpengaruh buat hidup orang lain gitu loh. Nah, orang yang bisa bertanggung jawab tuh perkataannya bisa dipegang. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab? Yang paling sederhana, tadi firman Tuhan bilang perkataan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, omongan kita harus bisa dipegang. Orang yang perkataannya gak bisa dipegang gak akan dipercaya orang. Soalnya gini, orang yang gak bisa tanggung jawab sama perkataannya sendiri, bagaimana orang bisa percaya sama dia? Nama baik itu dibangun dari nilai kepercayaan orang sama kita. Amsal 22 ayat 1 bilang gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kenapa? Mungkin awalnya kamu biasa aja, tapi karena kamu bisa dipercaya oleh manusia dan oleh Allah, kamu tuh bisa sampai di mana itu udah ketebak deh dari hari ini. Mungkin waktu kamu mau nikah, kamu tuh secara keuangan gak terlalu wah gitu. Tapi kamu adalah orang yang bisa dipercaya, dan saya mau kasih tahu, kamu akan ada di tempat yang jauh lebih baik dari hari ini kalau kamu dipercaya. Kalau kamu dikasih orang banyak. Mazmur 15:4 bilang gini, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jarang loh ketemu orang yang punya kualitas sebaik ini. Dia berpegang pada sumpahnya walaupun rugi. Di dalam merchandise Tangan Pengharapan nih, Positif by YTP seperti yang kami kenakan hari ini, dan batik Tangan Pengharapan, kami ada jualan mug, madu, tumbler dan lain sebagainya. Seandainya ada customer yang komplain, Kak, kaosnya luntur nih. Yang saya yakin kaos kita gak luntur, karena kualitas kaos kita tuh sudah teruji, sangat bagus, dan orang tuh beli udah banyak gitu. Mereka tahu kaos kita bagus. Waktu ada yang komplain satu kali doang gitu ya, kaosnya luntur, kami balikin uangnya 100%. Kami rugi, karena baju yang dia balikin gak tahu gimana dia nyucinya, gak tahu gimana dia nyetrikanya, kok bisa luntur. Tapi kami pegang janji bahwa kalau sampai produk yang kami jual tidak sesuai dengan kualitas yang kami katakan, kami siap ganti dan kami siap kembalikan uang. Kita harus mengerti bahwa nilai kepercayaan itu dimulai dari perkataan kita yang bisa dipegang. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas perkataanmu sendiri. Percayalah, satu hari nanti hidupmu akan diangkat Tuhan. Kapasitas seorang pemimpin ya diukur dari keberhasilannya dalam mengurus tanggung jawabnya di rumah. Kalau suatu hari nanti kamu pengen jadi orang yang dipercaya dengan perkara yang lebih besar dari hari ini, mulailah dari komunitas terkecil, yaitu keluarga. Karena ukuran keberhasilan atau kemampuan seseorang memimpin orang banyak adalah kemampuannya mengurus dirinya sendiri dan kemampuannya mengurus keluarga. 1 Timotius 3 ayat 5 bilang gini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Tahu nggak? Cara kita melihat kepribadian seseorang, nilai-nilai kehidupannya yang sebenarnya tanpa topeng kemunafikan itu di rumah. Coba tanya pembantunya, gimana cara dia memperlakukan pembantunya. Coba tanya mamahnya, coba tanya istrinya. Wah, kita kalau mau tahu karakter asli seseorang, aslinya tuh ketahuan di rumah. Makanya kapasitas seseorang untuk memimpin, kapasitas seseorang bisa dipercayakan perkara besar adalah kemampuannya bertanggung jawab dengan komunitas terkecil, yaitu di rumahnya sendiri. Bagaimana tanggung jawab kita di rumah? Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak muda dengar, kalau mau umur panjang, kalau mau apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu.
Tidak ada di sini ditulis kalau mereka baik, kalau mereka bisa jadi teladan, kalau mereka harmonis, kalau mereka nggak ninggalin kamu, kalau mereka kaya, nggak ada. Jadi despite of keadaan orang tuamu, seperti apapun orang tuamu, toksik seperti yang beberapa orang bilang, saya mau bilang gini, lakukan firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kaheni punya 1000 alasan untuk membenci, sakit hati, dan tidak hormat pada orang tua Kaheni. Karena Kaheni tidak dibesarkan dengan baik dan mereka gak jadi teladan. Tapi sampai hari ini Kaheni sayang mama papa dan hormat sama mereka. Dan apa yang terjadi? Kaheni umur panjang, amin dong. Amin. Dan apa yang Kaheni kerjakan disertai Tuhan. Tanggung jawab kita di keluarga di mana kita dilahirkan merupakan bagian yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena Tuhan tuh gak sembarangan lahirin kita di mana. Contoh, kamu sebel sama adikmu, sebel sama kakakmu. Banyak nih yang komen di IG ya. Kejadian 4 ayat 9, ingat kisah Kain dan Habel? Ketika Kain bunuh Habel karena iri hati sama adiknya sendiri, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kita gak bisa milih keluarga kita. Itu salah satu kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia, bahwa kita gak bisa milih lahir di mana, di keluarga seperti apa, punya orang tua kayak apa, dan adik kakak seperti apa. Tapi ketika kita lahir di sebuah keluarga yang mungkin secara daging mereka adalah pengasah kita, Tuhan pakai mereka buat bentuk kita jadi indah, mengasah karakter kita. Nah, tahu dong, kalau diasah tuh gak enak. Di rumah itu kita bener-bener pelonco, diproses, diasah jadi indah. Dimana kita harus mematikan emosi, ego, amarah, kebencian, dan belajar mencintai mereka. Karena keluarga tuh sampai manapun gak bisa dibuang. Sekalipun adikmu nyebelin, sekalipun kakakmu ngeselin, kamu harus bisa mencintai mereka dan terima mereka. Jangan benci mereka. Karena tanggung jawab kita di keluarga adalah mengasihi saudara kita dan menghormati orang tua kita. Yang terakhir nih, tanggung jawab di tempat di mana Tuhan menempatkan kita adalah kita harus jadi berkat dimanapun. Di tempat kerja, di komunitas, di gereja, dimanapun kamu berada, kamu harus jadi berkat. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini, "Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Satu kebanggaan loh kalau satu hari nanti Indonesia itu jadi negara maju. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Begitu kita nyebut, "Hey, where do you come from?" Indonesia. Dengan kebanggaan. Kenapa? Indonesia negara maju. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia harus berjuang buat Indonesia supaya Indonesia maju. Kemajuan Indonesia akan menjadi kemajuan kita. Kemajuan kita itu selalu ditunjang dengan kemajuan tempat di mana kita berada, ya nggak sih? Contoh nih, Tangan Pengharapan dulu kecil banget. Staf yang udah lama bekerja di sini, contohnya Raja aja gitu. Dulu Raja kerja di yayasan kecil, biasa aja ya nggak? Hari ini Tangan Pengharapan dikenal orang gitu, jauh lebih besar dari sebelumnya ketika Raja pertama kali bekerja. Saya percaya ada rasa bangga di hati Raja bahwa dulu dia cuma apalah gitu kan, hari ini wow, dia pimpinan gitu di Tangan Pengharapan. Ada satu kebanggaan gitu di hatinya. Tanggung jawab kita di mana kita bekerja adalah memajukan tempat itu, memajukan perusahaan tempat kita bekerja, memajukan gereja di mana kita melayani, memajukan tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita, kota di mana kita tinggal. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Kalau kita mau tumbuh lebih besar, pot kita harus diperbesar. Maukah Anda jadi lebih besar? Jadilah berkat di mana Tuhan Anda menempatkan. Jadilah orang yang bertanggung jawab untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dan pastikan hidupmu jadi berkat. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke sesi 2. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang ikut di Zoom kita kali ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka seputar tanggung jawab. Kita dengarkan. Oke guys, precious people, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertama. Kak Felix akan pandu kita. Silakan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan dan diawali dengan pertanyaan dari Moses. Oke, Moses tanya gini, tuh Moses bukan mukanya di situ? Wah, itu bukan Moses itu. Itu dia, siap. Oke, ini Moses Kak. Moses tanya gini Kak, Jenny,
Mau bertanya bagaimana saya bisa dikatakan bertanggung jawab bila nilai ulangan saja masih ada yang kurang atau nilai tugas masih jauh dari kata sempurna. Gimana Kak? Apakah itu udah cukup bertanggung jawab atau belum? Gini, kalau nilai ulangan itu kamu dapatnya nggak bagus meskipun sudah belajar, berarti kemampuanmu segitu gitu kan. Sedangkan kamu udah melakukan tanggung jawabmu, kamu belajar. Tapi kalau kamu nggak belajar lalu nilainya kurang memuaskan, berarti ya itu kurang tanggung jawab gitu kan. Karena ada orang-orang yang memang nggak punya potensi atau mentok ya di beberapa mata pelajaran ya. Ini nggak bisa jadi alasan karena kenyataan ya. Nah, nggak fairnya di dalam dunia pendidikan adalah nilai jadi ukuran. Contoh, ada anak di sekolah yang nilai matematikanya nggak bagus, jeblok, angkanya 45. Tapi ternyata di bidang seni dia 98. Tapi di mata guru-guru anak ini bodoh. Padahal nilainya cuma jelek di matematika. Nah itu kan nggak bisa jadi ukuran ya. Padahal dia sebenarnya udah berusaha banget, dia udah ngafalin segala rumus, dia udah belajar. Tapi mentok nilainya segitu. Nah kalau ini yang kamu alami, kayak ini nggak bisa bilang kamu nggak punya tanggung jawab karena kamu udah berusaha. Tapi misalnya besok ujian gitu ya, UTS, kamu malah pacaran, main game, nggak belajar. Nah itu nggak punya tanggung jawab. Gitulah kurang lebih guys. Berarti gimana mempersiapkan ujiannya Kak? Dilihat dari itu ya. Yes. Kalau Moses mempersiapkan ujian dengan baik ya artinya tanggung jawab terlepas dari hasilnya. Siap. Gitu ya Kak. Next Oke. question. Thank you Moses. Selanjutnya pertanyaan dari nggak ada namanya nih Kak. Anon. Anon. Kak ini bagaimana tanggung jawab yang benar untuk membagi waktu belajar dan ibadah ketika jamnya sama? Kita mesti ngerti di dalam hidup ini ada skala prioritas. Nah, prioritas kamu sebagai pelajar, mahasiswa adalah belajar. Kalau misalnya kamu bilang gini, Kak, bukannya Tuhan harus nomor 1. Nah, ini yang sering kali itu orang salah ngerti ya. Menempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita itu di dalam pertimbangan hati kita, di dalam pemikiran ketika kita mengambil keputusan, firman Tuhan jadi landasan. Kebenaran itu jadi panduan. Kita berpijak di atas kebenaran dan takut akan Tuhan gitu loh. Nah itu Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Dimana kita punya waktu dengan Tuhan. Nggak cuma sibuk kerja aja. Nggak sibuk belajar aja. Nggak sibuk pelayanan aja. Tapi kita punya waktu sama Tuhan. Nah itu Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Yang kedua, prioritas kita dalam hidup itu harusnya keluarga ya. Jadi di rumah itu tanggung jawab kita setelah Tuhan. Yang ketiga, pekerjaan atau sekolah itu prioritas kita dalam hidup ya. Karena gini, kalau kita nggak sekolah dengan sungguh-sungguh atau kita nggak bekerja dengan sungguh-sungguh, kita nggak mempermuliakan Tuhan juga pada akhirnya. Nah, bicara soal pelayanan di gereja itu nomor 4 ya. Bicara soal jadi berkat di komunitas, di gereja. Nggak hanya pelayanan itu bicara soal pelayanan di dalam gedung gereja. Pelayanan itu bisa apa saja yang kita lakukan. Contoh, ketika di rumah bantuin orang tua, ngurus adik, ke pasar bantuin mama, bantu masak, bersihin rumah, tanggung jawab bersihin kamar. Itu pelayanan. Ketika kita di masyarakat, tanggung jawab jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, nggak bikin onar di kampung gitu ya. Bantuin siskamling, jaga keamanan, itu pelayanan di tempat di mana kita tinggal. Kemudian pelayanan kita di dalam gedung gereja itu cuma salah satu bentuk pelayanan. Tidak ada hubungannya dengan menomorsatukan Tuhan dalam hidup dengan kehadiran kita di gereja. Bisa ngerti ya bedanya? Oke. Jadi ya memang itu sebatas apa ya Kak, pengkotakannya masing-masing ya Kak ya. Iya. Harus kotak ini yang benar gitu masing-masing dan memang kalau sebagai pelajar ya tanggung jawab utamanya ya belajar. Ya. Jangan Kak, tanggung jawab Prioritas belajar. utama belajar. Tapi bagaimana jadi di pembelajaran itu mengutamakan Tuhan. Waktu kalian belajar benar ya kalian sedang mengutamakan Tuhan. Ya Kak ya. Iya. Oke, next. Semoga menjawab. Selanjutnya dari Christine. Hai Christine. Oke. Oke, shalom. Oke. Christine mau tanya nih Kak. Oke, Bu.
Ada seorang teman curhat dia jadi admin grup WhatsApp di grup rohani dan dia memutuskan keluar dari beberapa grup yang dihandle tersebut. Mungkin itu gimana Kak? Jadi mereka jadi admin grup WhatsApp, mungkin keluar dari apa yang dia handle selama ini, terus dan akhirnya itu apakah sebuah tanggung jawab atau bukan? Kalau kita pengen mundur dari admin dari sebuah grup WhatsApp, harusnya kita memberikan penjelasan. Supaya paling tidak kita bisa mengalihkan tanggung jawab admin WhatsApp grup itu ke orang lain gitu kan. Apapun alasannya gitu. Nggak bisa main mundur aja padahal kita adminnya gitu. Bentuk tanggung jawab adalah memikirkan juga kepentingan orang banyak di atas perasaan sendiri. Nah, saya makanya suka ngajarin learn to live beyond your feeling. Apapun perasaanmu, utamakan kepentingan orang lain gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi utamain kepentingan orang lain. Jadi memang kalau sudah dipercayakan berarti harus ada pertimbangan-pertimbangan lain dulu ya Kak. Yes. Dan itu harus clear gini ya, ada masalah atau tidak dan lain-lain juga sih. Ya, makanya kan tadi saya bilang harusnya dibicarakan gitu. Ada masalah apa yang membuat dia harus mundur, harus dijelaskan di grup itu lalu dia resign gitu kan. Ataupun itu suatu masalah yang nggak bisa dibicarakan di publik, tapi kan bisa disampaikan ke orang yang akan mengambil alih untuk admin tersebut gitu. Jadi kalau misalkan cuma keluar artinya kan Jangan kabur. run away. Iya, artinya kabur ya Kak dari Yes. masalahnya. Harus bikin forum atau pertemuan untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Setuju. Siap, gitu Christine. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya nih dari nggak ada namanya juga nih Kak. Apa nih? Bagaimana dengan kita yang sudah memutuskan pacar karena dia ketahuan chat sama cewek lain dan ini sudah yang keempat kalinya? Waduh, hobi ya. Apakah sikap saya sebagai seorang cewek dikatakan ciri yang tidak bertanggung jawab? Jadi kalau mutusin tuh nggak bertanggung jawab nggak jadinya Kak? Oh enggak dong, itu kan hak kita mutusin. Wong cowoknya nggak tanggung jawab kok sama perasaan kita gitu. Asik. Dah, simple itu ya Kak. Jangan serahin hidupmu ya, jangan serahkan hatimu ke orang yang nggak bisa jaga kan gitu. Dan Yes. jaga arti tanggung jawab. Justru malah buat aku ya, kalau kamu mutusin malah itu bentuk tanggung jawab kamu sama dirimu sendiri. Betul. Kamu tidak menaruh hidupmu di orang yang salah. Hidup ini anugerah ya, pemberian Allah dan layak diperjuangkan gitu Yes. dong. Merdeka. Jangan disia-siakan gitu. Kok pakai emosi ya, kok ngegas ya? Ngegas ya, habis sebel sama cowok-cowok gini juga, aku juga Oh, sebel. kamu cowok bukan? Iya, tetap Ya, sebel oke. sama cowok. Makanya aku gak suka cowok Kak. Ya Karena iya model dong. cowok gini. Emang gak boleh kan? Oh iya salah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini nggak ada namanya juga. Shalom Kak, ini saya mau bertanya, kalau kuliah, keluarga, kerja, komunitas, bagaimana prioritasnya, tanggung jawab yang didahulukan yang mana ya? Kalau kerja, Ya semua tadi Kak ini sempat bahas ya, antara Tuhan, keluarga, baru pekerjaan, atau sekolah, baru pelayanan. Urutannya gitu ya, prioritas. skala prioritasnya itu teman-teman. Jadi udah dijawab tadi ya. dijawab tadi dan di balik semuanya itu tetap mengutamakan Tuhan. Jadi waktu kita melakukan yang terbaik di keluarga, kita sedang mengutamakan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik di pendidikan dan pekerjaan, kita sedang mengutamakan Tuhan. Itu karena bagian penyembahan kita. Penyembahan kita bukan sekedar angkat tangan dan nangis, tapi memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Benar kan? Worship is living a glorifying God's life. Hidup Yes. yang mempermuliakan Tuhan, itu penyembahan. Gitu. Lanjut. Pertanyaan dari Sedap. Olivia. Sedap dong, sedap. Tapi bukan mie. Karena yang di studio pada geleng-geleng. Nggak ada. Oke. Olivia, mana ada? Halo Kak, bagaimana cara membangun tanggung jawab yang bisa dipercaya melakukan hal besar di keluarga tetapi orang tua masih belum bisa percaya? Jadi gimana mulainya Kak? Untuk orang tua aja masih belum bisa percaya untuk mulai tanggung jawab yang besar. Karya-karya kita bicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Jadi kalau kita mau bikin orang percaya, buktikan dulu gitu. Sama ke depan nanti suatu hari kalau kamu kerja, jangan minta kepercayaan besar, jangan minta gaji besar, buktikan dulu kamu mampu, kamu sanggup gitu. Jadi sekali lagi jangan nuntut, buktikan dulu. Jadi sama orang tua pun membangun kepercayaan itu butuh pembuktian gitu. Kamu pengen dipercaya dalam hal apa? Contoh keuangan yang lebih besar, misalnya dipinjemin mobil, buktiin dulu kamu bisa nyupir gitu kan. Iya. Gitu. Kalau nggak bisa? Gak bisa, nanti nabrakin. Iya, cari supir ya. Cari supir. Kalau nggak bisa cari supir, udah jangan diperpanjang. Iya, panjang nggak Oke. jelas ini bahasa apa jadinya ya. Oke. Cari pacar yang bisa nyupir. Jangan dibaca bisa supir. Sekalian yang punya mobil. Ya betul. Kok matre gitu? Oh, dilarang, Kak Heni nggak ngajarin cewek matre. Enggak, yang penting sayang Kak. Nanti Itu kan di-cut ya guys. Iya. Ini kapelik ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Oviler. Oke. Siap. Halo Filler.
Oke, ini pertanyaan dari Offiler, Kak. Bagaimana bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu? Entah masa lalu berdosa atau masa lalu yang jahat sama pacar. Intinya masa lalu yang jelek lah, itu tanggung jawabnya gimana? Minta maaf, kan udah lalu, move on. Jadi kalau orang tuh nggak bisa move on, sebenarnya gini. Pertama, ada yang nyangkut di hati. Ya, entah sulit ngelupain karena berbuat salah atau sulit melupakan karena masih cinta. Sedap. Asik. Nah, kalau misalnya nggak bisa move on karena sulit melupakan, pernah nyakitin hatinya, segampang ini. WA atau telepon dia dan bilang, saya minta maaf karena dulu saya jahat sama kamu. Berdoa kamu ngampunin saya. Gitu dong. Kalau udah nikah, hari ini Offiler kan untung masih single ya. Oke, kalau udah nikah, jangan cari-cari alasan buat kontak pacar lama gitu ya. Lupakan aja, move on. Gitu. Tanggung jawab kita tuh ke depan bukan ke belakang. Tanggung jawab ke depannya dalam perbuatan kamu tuh jangan lagi melakukan yang sama gitu. Jadi tanggung jawab kita tuh ke depan, jangan nggak move on di masa lalu gitu. Karena kalau mau bicara regret, aduh Kak ini juga punya banyak regret, tapi kalau mau kontakin satu-satu udah lost kontak. Mau minta maaf gimana ya, masa di sosmed guys? Gue minta maaf ya bekas pacar-pacar gue ya, gue gak niat sebenarnya. Kira-kira bijaksana gak menurut kamu Offiler? Enggak kan? Bisa-bisa Kak Jojo akan bilang gini, perlu gitu? Nah sama, udahlah, masa lalu biarkan masa lalu. Hidup kamu harus terus maju. Terus happy ya, next one. Happy. Good. Namanya Offiler bukan happy. Oke. Tapi kalau Offiler pasti happy. Nggak tahu, sambung-sambungin aja kalau pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lia. Oke, ini pertanyaan dari Lia, Kak. Apakah kita masih bertanggung jawab atas orang yang kita promosikan untuk naik, tapi orang itu malah berulah dan melepas tanggung jawabnya? Oke, makanya saya tuh hati-hati banget merekomendasi siapapun. Bahwa orang yang tanggung jawab tuh omongannya harus bisa dipegang. Termasuk rekomendasi kita atas orang lain. Jangan pernah merekomendasikan teman, kenalan, orang yang kamu nggak benar-benar tahu dia siapa. Nah, tanggung jawab kita sama orang yang sudah kita rekomendasikan adalah kita cukup minta maaf kepada orang yang kita rekomendasikan. Jadi contoh minta maaf sama temanmu yang sudah mempekerjakan orang itu gitu. Cukup minta maaf aja. Tapi selanjutnya tindakan dia tanggung jawab dia. Jangan merasa bersalah. Tapi belajar deh kesalahan. Dan plus hati-hati lagi untuk mempromosikan orang lain. Hati-hati banget ya. Apalagi ngejodohin orang ya guys. Untung aku nggak pernah. Aku suruh pakai kamu gitu mau aja. ngejodohin siapa? Oh, enggak. Lanjut ya. Oke, lanjutnya. Kak ini gimana caranya tetap konsisten untuk bertanggung jawab? Karena kalau hati lagi kesel, apalagi sama atasan, jadi kerja bawaannya males. Nah, ini kayaknya banyak nih yang begini orang kantor. Nah, untuk orang yang kerja, ya, kamu marahnya sama bosmu. Tapi kamu kerja itu kan buat orang lain juga. Contoh nih, kamu kerja di pabrik pengalengan katakan gitu ya. Susu dong. Pengalengan susu kek, ikan sarden kek, apa juga kan, misalnya pengalengan gitu. Kesel nih sama bosnya. Terus sambil ngalengin dibanting-banting gitu. Labelin banting. Kamu tahu nggak? Yang makan ikan kaleng itu bukan bosmu. Jadi jangan marah sama atasan, ngorbanin orang gitu loh. Berpikirlah bahwa setiap perbuatan dan perkataan kamu tuh mungkin berdampak buat hidup orang banyak gitu. Jangan sampai cuma mikirin kepentingan diri sendiri aja. Gitu. Yes, salah satu tadi kita udah saksikan bahwa salah satu ciri bertanggung jawab adalah yaitu tadi ya Kak, memikirkan yang lebih besar, bukan memikirkan diri sendiri. Jadi kalau kitanya lagi nggak mood jalanin, ya pekerjaan tetap harus selesai dengan baik. Jangan sampai kualitas pekerjaan kita dipengaruhi sama mood kita. Karena karya kita bicara tentang siapa kita. Itu dia. Iya, itu dia. Kok kamu pintar ya? Pinter dong Kak. Siapa belajar sama siapa dulu dong? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jania. Ada Jania di sini? Janjinya. Ya, jadi ingat janjinya. Jania. Oke. Jania. Yang ngirim pertanyaan nyalain Ini dia, video Jania? ya. Oke. Hai Jania. Oke. Lesung pipitnya keren. Wow. Saya juga punya. Kamu? Enggak. Jangan ntar kempot ya. Aku bukan Afgan. Afgan doang yang punya langsung pipit, jelas banget kan. Oke, lanjut. Jania,
Kak Heni, apa yang harus dilakukan setiap hari agar kita ikhlas dan happy jalanin tanggung jawab walau dalam tekanan? Mau resign tapi masih ada proyek. Oh, tadi Kak Heni bilang ya bahwa karyamu bicara tentang siapa kamu. Kalau kamu adalah orang yang tanggung jawab, kamu selesaikan proyek itu sampai selesai. Kak Heni pernah sebagai relawan, Kak Heni pernah sebagai relawan ngebantuin yayasan orang lain membangun sebuah proyek besar. Udah nggak dibayar, ngeselin lagi, ya. Tapi Kak Heni tanggung jawab gitu. Kepada apa yang sudah dipercayakan, Kak Heni kerjain proyek itu sampai selesai, baru Kak Heni jalan. Jadi jangan tinggalin tanggung jawabmu, karena itu akan cerita panjang di masa depanmu. Ya, tanggung jawabnya jadi yang utama. Pertanyaan terakhir. Udah terakhir nih, Terakhir Kak. udahan nih kita guys. Udah. Banyak. Hendra Saputra. Nah, ini pertanyaan sebenarnya ada beberapa tadi pertanyaan yang udah mungkin ditanyakan sama teman-teman untuk menyimbangkan antara keluarga, pelayanan, pekerjaan. Hendra Saputra ada? Ada Hendra. Hendra di tempat yang paling bercahaya pokoknya. Ya. Ya, shalom Kenny, Kak Felix. Halo. Apa kabar? Halo Hendra, apa kabar? Ya, luar biasa. Pak Seo baik-baik? Baik. Bentar ya, ini adminnya lagi coba Oke, siap. Hendra Hen- video boleh nyalain? Tadi dia udah pasang lighting loh, udah ready dia. Mungkin lightingnya kurang banyak. Yes. Warnanya bisa diganti. Orang milih warna apaan sih? Dia mau beli balon. Bisa warna-warni gitu Oh, ya? asik. Iya. Ya. RGB lampunya. Oke. Boleh minta link Tokpednya? Jadi beli lampu. Oke. Iya. Pertanyaan Hendra gini Kak, sebenarnya sama kayak pertanyaan teman-teman tadi yang lain antara prioritas dan menyimbangkan tanggung jawab keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Karena seringkali sibuk di pekerjaan, tanggung jawab pelayanan kebengkalai. Di keluarga terbengkalai. Oke. Sekali lagi balik lagi ke prioritas kita dalam hidup ya. Tuhan nomor 1 itu nggak sama dengan pelayanan kita di gereja. Tuhan nomor 1 itu artinya gini, dalam segala hal yang kita kerjakan, di dalam hidup kita, Tuhan harus selalu yang kita andalkan. Pertimbangan hati kita haruslah takut akan Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan harus sesuai kebenaran firman. Itu Tuhan jadi nomor 1 dalam hidup kita. Bahwa despite of semua kesibukan kita selalu menyempatkan waktu untuk memanggil Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Itu Tuhan nomor 1. Nggak ada hubungan Tuhan dan kemudian pelayanan di gereja gitu. Itu 2 hal yang terpisah. Nah, oke. Berikutnya, prioritas kita dalam hidup sekali lagi keluarga. Itu komunitas terkecil yang Tuhan percaya dalam hidup kita. Yang pertama, ya. Orang seringkali gagal di sini, berpikir bahwa keluarga bukan tempat dia melayani. Padahal kapasitas seorang pemimpin, seberapa besar dia bisa dipercayakan tanggung jawab atas orang banyak adalah dari bagaimana dia mengurus rumah tangganya dulu, tanggung jawab di rumah dulu gitu. Nah, yang ketiga, prioritas kita adalah pekerjaan atau sekolah. Orang berpikir pelayanan di gereja lebih utama, lebih kudus, lebih benar. Padahal gini, ketika kamu mengambil keputusan untuk hidup kudus, dimanapun kamu berada, kamu harus tetap kudus. Di tempat kerja itu juga pelayanan. Firman Tuhan pernah saya bahas tentang bahwa ketika kamu kerja sama orang, pastikan kamu jadi teladan, pekerjaanmu itu juga adalah pelayanan gitu loh. Orang yang kita layani di tempat-tempat kerja kita itu juga jiwa-jiwa buat Tuhan gitu. Nah, jangan sampai kita lalai di tempat pekerjaan lalu malah kita mempermalukan nama Tuhan. Lalu contohnya di tempat kerja kita nggak kerja dengan benar, lalu kita kehilangan pekerjaan, akhirnya keluarga kita disusahkan. Banyak kali orang nggak serius kerja hitung-hitungan, minta pulang pagian. Tapi kalau pelayanan bisa lebih komit gitu, datang lebih pagi, pulang sampai pagi. Nggak masalah. Makanya banyak orang malas punya karyawan Kristen, jangan-jangan alasan Betul. dikit-dikit pelayanan. Yes, karena kalau udah Natalan mau latihan musik pada minta izin pulang pagian, ada latihan musik alasannya. Padahal saya mau bilang gini, pekerjaanmu adalah pelayananmu, hidupmu adalah ibadahmu. Jadi jangan sampai pekerjaan dilalaikan lalu kita ngorbanin keluarga dan mempermalukan nama Tuhan. Menurut saya, orang yang malah benar-benar
mengerjakan pekerjaannya segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu udah pelayanan kepada Allah. Ya. Not necessarily dia harus pelayanan di sebuah komunitas gereja gitu. Hidup dia bicara soal di rumah, di tempat kerja, itu juga pelayanan gitu. Nah, kalau bisa pelayanan di gereja jauh lebih baik lagi. Tapi urutannya harus jelas gitu. Kita jadi saksi dulu di rumah, jadi saksi di tempat kerja, baru kita pelayanan di komunitas dan di masyarakat. Dan kemudian baru di bangsa gitu. Semoga menjawab. Dan ini pertanyaan terakhir, Kak. Jadi sesi Q&A ini telah berakhir. Ingat, belajar tanggung jawab supaya kita bisa dipercaya lebih sama Tuhan dan juga dipercaya lebih oleh sesama. Kali ini adalah episode Ngobrol Bareng Kaheni yang terakhir. Mulai minggu depan kita akan bersama-sama membuat ibadah khusus anak-anak muda yang namanya adalah Impact Youth. Setiap Jumat jam 7 malam teman-teman harus ikutan ibadah bareng kita, ibadah online di Impact Youth jam 7 malam di YouTube-nya Kaheni Kristianus pokoknya. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama dengerin firman Tuhan, ada tanya jawab untuk kita semakin bertumbuh dalam iman dan serupa dengan Kristus. Bye.